Hai, balik lagi di Putri Story. Ronald Su merupakan militer Korea Selatan dan istrinya Elizabeth Su merupakan seorang apoteker. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama mereka seorang laki-laki yang bernama Byung Chol dan anak kedua mereka seorang perempuan yang diberi nama Catherine Su. Tetapi sayangnya Byung Chul harus meninggal di usia yang masih muda 7 tahun dikarenakan jatuh dari balkon apartemen mereka yang di Korea Selatan. Ronald tuh sangat terpukul dengan kejadian itu karena memang anak laki-laki menempati posisi yang penting dalam tradisi Korea, di mana anak laki-laki akan meneruskan marga keluarganya. Pada saat itu Ronald mengancam kepada istrinya untuk memberikan anak laki-laki lagi kepadanya. Kalau tidak, ia akan menceraikan Elizabeth. Pada saat itu Elizabeth sudah berumur 40 tahun. Ia sangat bingung. Ia takut tidak bisa memberikan anak laki-laki kepada Ronald. Elizabeth pun memutuskan untuk meminum obat kesuburan tanpa anjuran dari dokter. Tapi keajaiban terjadi. Ia mengandung kembali dan melahirkan anak laki-laki yang tampan dan sehat. Mereka memberi nama Andrew Su. Ronald sangat bahagia. Kasih sayangnya tertuju hanya kepada Andrew. Sedangkan kepada Catherine, anak perempuannya, Ronald malah selalu menyalahkannya atas kematian dari anak sulungnya Byung Chul. Karena saat itu, ia meninggal saat bermain dengan Catherine. Karena hal tersebut, Catherine bertumbuh menjadi anak yang kurang perhatian dan kasih sayang. Semakin dewasa, ia menjadi anak pemberontak. Karena mungkin ia merasa ayahnya selalu menyalahkannya dan ia dianggap tidak pernah ada. Sementara untuk Andrew, ia menjadi anak emas. Ia tumbuh menjadi anak yang patuh, pintar, dan selalu membantu orang tuanya. Pada tahun 1976, Ronald memboyong keluarganya untuk pindah ke Chicago di daerah bagian Illinois di Amerika Serikat. Di sana mereka membuka usaha minimarket. Semenjak SD, Andrew sudah dilibatkan untuk membantu usaha minimarket ayahnya sebagai translator untuk para pembeli. Karena memang Ronald tidak fasih dalam berbahasa Inggris dan aksen Koreanya yang masih terlalu kental sehingga pelanggan tidak mengerti. Sementara untuk Catherine, ia selalu bersitegang dengan ayahnya. Pernah suatu hari, saat usia Catherine masih 15 tahun, Ronald menuduh Catherine telah tidur dengan seorang laki-laki. Pada saat itu Catherine sangat marah hingga mencakar ayahnya. Ronald pun ikut marah dan menyiram bensin ke tubuh mereka berdua dan akan membakar tubuh mereka bersama. Untung saja pada saat itu Elizabeth dapat mencegah hal itu. Untuk usahanya Ronald di Amerika berkembang sangat pesat. Hidup mereka sangat berkecukupan. Pada tahun 1985, Ronald tuh didiagnosis mengidap penyakit kanker. Setiap harinya Elizabeth dan Andrew bergantian untuk berjaga di rumah sakit. Tetapi tidak untuk Catherine. Saat Ronald sekarat pun, Catherine hanya melihat ayahnya di depan pintu lalu ia pergi. Ronald meninggal setelah beberapa bulan dia didiagnosis. Saat Ronald meninggal, Catherine masih berusia 16 tahun dan Andrew 11 tahun. Saat suaminya meninggal, Elizabeth membuka usaha baru yaitu laundry. Pada bulan Oktober 1987, 2 tahun setelah Ronald meninggal, di jam 7 pagi, seorang pelanggan datang untuk mencuci baju. Pintu dipasang tanda terbuka, tetapi tidak ada orang yang menjaga. Ia terus memanggil-manggil penjaga toko, sampai akhirnya ia melihat Elizabeth, pemilik toko, sudah terkapar penuh dengan luka tusuk. Ia pun langsung menelpon 911. Polisi dan tim medis pun datang, tetapi Elizabeth sudah tewas dikarenakan tusukan tersebut. Polisi memulai investigasi, tetapi tidak menemukan bukti apapun. Awalnya polisi menduga mungkin perampokan, tetapi tidak ada barang yang hilang. Polisi pun bertanya kepada Andrew pada saat itu dia di mana, tetapi saat itu ia berada di sekolah dan untuk Catherine sendiri sedang bersama dengan pacarnya. Tidak ada yang pernah tahu siapa pembunuh dari Elizabeth. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, Catherine saat itu masih berusia 18 tahun, tapi ia harus bertanggung jawab untuk menjaga adiknya. Ia pun membawa pacarnya yang bernama Robert untuk tinggal bersama di rumah mereka. Saat itu Robert berusia 25 tahun. Hubungan Robert dengan Andrew sendiri bisa dikatakan cukup dekat. Robert banyak mengajari hal-hal positif kepada Andrew. Walaupun banyak kejadian menyedihkan di hidupnya Andrew, tetapi Andrew tetap tumbuh menjadi anak yang pintar, bahkan ia menjadi bintang kelas di SMA. Bukan hanya itu, ia mendapatkan beasiswa 4 tahun full di Providence College di Rhode Island. Sedangkan untuk Catherine dan Robert hidup mewah di Chicago dengan warisan dari orang tuanya senilai 11 miliar. Di sana Catherine membeli nightclub dan juga rumah. Karena pada saat itu Robert pacarnya Catherine, maka dari itu ia ikut menikmati harta warisan dari orang tua Catherine dan juga Andrew.
Pada tahun 1993 di musim panas, terdengar suara tembakan di rumah Catherine dan juga Robert. Ketika mendengar suara tembakan, tetangga-tetangga yang di dekat rumah mereka langsung keluar dan melihat Robert telah tewas di garasi rumahnya. Catherine menangis histeris saat tahu kekasihnya telah tewas. Bersama dengan keluarga Robert, Catherine saling menguatkan. Polisi pun melakukan investigasi. Polisi menemukan bahwa kunci mobil dan dompet Robert telah hilang. Polisi menduga motifnya adalah perampokan dan pencurian mobil. Tapi dugaan itu salah dikarenakan polisi melihat mobil Robert terparkir di pinggir jalan dan dibiarkan begitu saja. Ia bertanya kepada Catherine. Catherine mengatakan bahwa Robert telah terlilit hutang. Polisi menduga kembali mungkin kematiannya dilakukan oleh orang yang meminjamkan uang kepada Robert tapi tidak dikembalikan. Polisi pun bertanya kepada orang-orang sekitar Robert yang terdekat, salah satunya Andrew. Dan menurut keterangan dari teman-teman kuliah Andrew, ia sudah tidak masuk kuliah sejak tanggal 20 September. Di sana Andrew mengatakan akan pulang ke Chicago untuk urusan keluarga dan belum kembali hingga saat ini. Polisi menemukan kecocokan dari pembelian list penumpang tiket pesawat di tanggal 20 dan ternyata betul ada nama Andrew Su. Pada saat itu ternyata Andrew berada di Dallas, Texas. Di bandaranya ia dicurigai membawa narkoba. Saat tas digeledah oleh petugas bandara, petugas mendapatkan dompet dan identitas dari Robert. Saat itu juga Andrew langsung dibawa ke pihak kepolisian di Chicago. Saat diinterogasi, Andrew tidak membutuhkan waktu lama untuk mengakui perbuatannya bahwa ialah yang membunuh Robert atas suruhan dari kakak perempuannya Catherine. Ia menceritakan pada saat itu ia sedang berlibur kuliah dan pulang ke Chicago. Dan pada saat ia sampai rumah, Catherine bercerita kepadanya bahwa Robert memiliki banyak sekali hutang dan selalu melakukan judi menggunakan uang orang tua mereka. Ia pun sering ditampar oleh Robert. Bahkan ada pengakuan Catherine yang sangat mengejutkan Andrew bahwa Robertlah yang telah membunuh ibu mereka. Awalnya Andrew tidak percaya karena ia meyakini bahwa Robert adalah anak yang baik. Catherine mengatakan bahwa Robert telah mempengaruhinya. Robert mengatakan jika mereka membunuh Elizabeth, mereka dapat menguasai harta warisan dari Elizabeth dan hidup senang bergelimang harta. Dan pada saat itu Catherine sangat takut kepada Robert karena ia takut Robert melakukan hal yang sama kepadanya. Maka dari itu ia menutupi segala fakta. Mendengar hal tersebut, Andrew sangat marah kepada Robert. Catherine mengatakan, kamu harus membunuh Robert. Lalu Andrew bertanya, mengapa aku harus membunuh Robert? Kenapa kita tidak laporkan saja kepada polisi? Catherine langsung melarang dikarenakan ia takut ikut terseret ke penjara karena telah membantu Robert atas pembunuhan dari ibu mereka. Tetapi di situ Andrew tidak langsung menyanggupi, ia kembali lagi ke Rhode Island untuk berkuliah seperti biasa. Tetapi selama 2 minggu Catherine selalu menelponnya hingga 66 kali dan mendesaknya untuk terus membunuh Robert. Catherine mengatakan demi ibu mereka. Di situ Andrew semakin membenci Robert dan di sana ia berpikir bahwa ia adalah anak laki-laki satu-satunya dan ia harus melindungi keluarganya yang tersisa yaitu kakak perempuannya Catherine. Akhirnya ia membulatkan tekad untuk membunuh Robert dan ia datang ke Chicago pada tanggal 20 September 93 dan merencanakan pembunuhan dengan kakaknya. Di tanggal 25 September, Catherine memberikan pistol kepada Andrew. Setelah itu Andrew mengintai rumah Catherine dan Robert. Sedangkan untuk Catherine sendiri pada hari itu sudah berada di tempat lain dan menelpon Robert mengatakan bahwa mobilnya mogok dan ia minta dijemput. Saat Robert bersiap-siap untuk menjemput Catherine, saat ia sedang berada di garasi, Andrew langsung menyerangnya dan menembaknya hingga tewas. Kini Andrew dan Catherine berada di penjara, tetapi Catherine langsung membayar uang jaminan untuk dibebaskan sambil menunggu persidangan. Ia pun hidup tenang. Bahkan ia sempat pindah ke daerah kawasan mewah di Chicago dan membeli mobil Jaguar. Ia mengganti identitasnya menjadi Cassia Ken, seorang konsultan real estate. Ia pun sudah memiliki pacar baru. Bahkan ia tidak peduli lagi dengan adik laki-lakinya Andrew. Untuk menjenguk Andrew di penjara pun ia tidak pernah lakukan itu. Di situ Andrew sangat kecewa kepada Catherine. 10 bulan kemudian saat sidang digelar, Catherine kabur. Akhirnya ia diadili tanpa kehadirannya. Catherine mendapatkan hukuman seumur hidup, sedangkan untuk Andrew mendapatkan 100 tahun penjara. Catherine menjadi buron. Ia pergi ke Hawaii dan mengganti identitasnya kembali menjadi Tiffany Escada. Tetapi nama Catherine sudah tersebar di semua media. Ia menjadi buronan paling dicari. Ia disebut sebagai kakak yang telah memanipulasi adiknya untuk membunuh pacarnya. Mendengar namanya sudah tersebar, ia menjadi ketakutan dan akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian Hawaii. Catherine pun dibawa ke Chicago untuk menjalani hukumannya. Dan kalian harus tahu, sebetulnya motif Catherine membunuh Robert yaitu untuk mendapatkan asuransi kematian Robert sebesar 3,5 miliar rupiah.
dia. Tetapi untuk pelaku Elizabeth Shue hingga saat ini masih belum diketahui. Banyak orang yang meyakini Catherine lah dalang dari kematian ibunya, tetapi tidak ada daya bukti untuk mengarah ke situ. Andrew mencoba banding dan akhirnya berhasil. Hukumannya dikurangi menjadi 80 tahun penjara, dan ia bisa mengajukan pembebasan bersyarat di tahun 2034. Andrew mendapatkan banyak sekali simpati. Penduduk Korea sendiri menulis petisi untuk membantu Andrew. Mereka yakin Andrew hanya dimanipulasi oleh kakaknya. Jika nantinya Andrew bebas, komunitas di Korea akan mencarikan rumah dan pekerjaan untuknya. Bahkan ada sebuah keluarga di Korea yang mau menampungnya. Sebetulnya hakim di kasus itu bersimpati juga kepada Andrew, tetapi hakim tetap memutuskan Andrew harus dihukum karena dengan sadar ia memilih jalan itu. Bahkan keluarga Robert sendiri meyakini Andrew sepenuhnya tidak bersalah. Di penjara sendiri, Andrew dikenal sebagai napi yang teladan dan juga cerdas. Andrew menjadi mentor untuk beberapa napi. Ia pernah mencoba berkomunikasi dengan kakaknya melalui pendeta dengan memberikan surat. Catherine pun membalas surat tersebut dengan menulis, "Aku tidak tahu siapa kamu. Aku tidak punya adik, jangan pernah hubungi aku lagi."